Politik itu ya, Ya, kalau saya menilai ya, Om ya, ya. politik itu gampang-gampang susah Gambar-gambar ya. susah. Nah, Om saya ada minat ya. Mm. Ini di dalam hati Ya, ya. Tapi ya, nggak ya, tahu ya. lah nanti Mm. saya akan berpikir dan berpikir ya Ya. untuk politik ini. Apa yang Om dapatkan dari kemenangan ASKB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om WP. Malam ini kita podcast terkait dengan beberapa hal, khususnya salah seorang tamu saya malam ini. Saya kenal beliau ketika sama-sama bergabung di tim pemenangan sebagai relawan ASKB. Beliau mengetuai relawan yang kita kenal semua dengan nama relawan siluman senyap. Nah, saya tidak tahu apa maksud siluman senyap ini. Apakah memang siluman itu senyap atau senyapnya siluman, sehingga relawan ini turut andil dalam pemenangan ASKB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam semuanya. Ya, Rekan-rekan di media sosial ya, khususnya di Facebook. ya, khususnya Facebook Kabupaten Kuala Timur. Beliau adalah putra daerah, kemudian bergelar sarjana hukum. Kalau saya tidak salah, beliau juga sudah selesai di S2-nya sebagai master hukum kalau salah. Begitu ya, Siap, Om Edi? siap. Ya. Kemarin kita kan sama-sama nih di tim ini. Sekarang Pak Ardiansa Sulaiman dan Pak Kasmidi Bulan sudah memimpin daerah ini selama kurang lebih hampir 3 tahun kalau tidak salah. Kalau dari kacamata Om Edi, apa yang Om Edi lihat dari perkembangan pemerintahan yang ada sekarang? Baik, terima kasih Om Web. Ya. Jadi karena ini berkaitan dengan politik ya Om ya. Jadi saya tidak terlalu membuat opini ya untuk menilai kinerja pemerintah ya. Kalau menurut pandangan saya sih ya cukup baik Pak. Cukup bagus. Cukup bagus gitu karena beliau adalah pilihan masyarakat Kutai Timur. Ya. Gitu. Kalau kita ngomong tidak bagus, kenapa kita ikut memilih kan? Betul. Jadi beliau sudah terpilih, artinya itulah pilihan masyarakat Kutai Timur. Siap. Gitu. Tinggal kita menggiring atau seperti apalah ceritanya ya, supaya Kutai Timur itu lebih maju dan sesuai dengan program-programnya beliau. Seperti itu Om Web. Oke, baik. Di mata Om Edi melihat pemerintahan ASKB ini tidaklah seperti apa yang diperkirakan banyak orang. Ya kan, apalagi kemarin kita melihat Partai Demokrat keluar dari koalisi ASKB, tetapi itu hak partai. Betul. Gitu. Kita tidak bisa menilai apakah itu sebuah sikap yang benar atau kurang tepat. Di antara mereka ya itu adalah keputusan, ya kan, karena banyak penilaian-penilaian yang mereka anggap bahwa pemerintah ini tidak berhasil atau belum berhasil mengejawantahkan visi misi mereka pada saat kampanye. Tetapi kita tidak bahas itu secara keseluruhan. Teman-teman yang di siluman senyap itu di mana-mana aja sekarang ini, Om Ed. Kebetulan kemarin ya kita dari siluman senyap atau yang disingkat dengan SS2. SS2 ya. Siap, itu kita ambil memang itu Om dari 18 kecamatan ya. Dan di dalam struktur anggota itu tidak ada yang PNS. Di situ ada tukang kebun ya, terus tukang bangunan, bahkan kuli bangunan gitu. Nah, jadi dengan melalui musyawarah kesepakatan kami untuk membentuk sebenarnya itu tim pemenangan Om. Tim pemenangan
Siluman Senyap ASKB nomor 3. Oh. Gitu. Namun dirubah lagi sama Pak Haji Alpian Aswad yang saat itu menjabat selaku Ketua Demokrat ya. Betul. Dan beliau juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Ini anggota kalau untuk tim pemenangan kayaknya tidak terlalu ini. Buat saja relawan kata beliau gitu kan. Seperti itu. Jadi awalnya tim pemenangan berubah jadi relawan. Berubah jadi relawan. Jadi saya koordinasikan lagi dengan teman-teman. Ini gimana nih? Siluman Senyap mau dirubah jadi ini relawan, ya udah terserah pembina atau ketua ya. Iya betul. Tuh. Jadi terjadilah kesepakatan di situ dengan paslon nomor 3 kalau tidak salah ya waktu itu. Dan Pak Haji Ardiansah juga tanda tangan, terus Pak Haji Kasmidi Bulang juga tanda tangan. Termasuk Pak Alpian Aswad juga di situ. Beliau selaku ketua tim ya kalau tidak salah ya waktu itu. Betul. Di situ. Nah, kemudian ini kan sudah masuk tahun politik ini. Om Edi kan saya tahu banyak nih yang memiliki massa ini. Bahkan hampir se-Kabupaten Kutai Timur ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan Om Edi punya perusahaan yang luar biasa saya lihat. Menyalurkan tenaga-tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan, khususnya di pengamanan. Apa nama perusahaan itu, Om? Kalau PT-nya PT Borneo Security Service. Iya. Badan hukumnya Badan Usaha Jasa Pengamanan dengan disingkat BUJP. Oh, BUJP ya. Siap. Dan itu satu-satunya yang dimiliki putra daerah. Awal satu-satunya Om. Ya. Tapi setelah juga barusan juga berdiri teman-teman karena untuk outsourcing ya, Badan Usaha Jasa Pengamanan untuk dari PT BSS itu kita dirikan itu dari tahun 1999 Om. Oh, tahun 99. Siap. Di Kutai Timur. Oh, di Kutai Timur berarti memang sudah lama ya? Lama. Sudah lama ya. Namun waktu itu tidak terlalu mencuat ke publik. Memang sengaja saya tidak terlalu mempublikasikan. Siap. Jangan-jangan gara-gara itu sehingga timbul istilah sunyi senyap siluman senyap Siluman itu. Senyap. Iya kan? Tuh. Nah, gerakan-gerakan senyap memang kadang membuat kita terheran-heran, tiba-tiba dia mencuat. Ada plus minusnya. Tetapi kan sekarang ini dunia sudah berubah. Bahwa ada namanya media sosial. Termasuk kenapa kita atau saya membuat podcast ini agar teman-teman datang di sini untuk mengungkapkan keresahannya terkait apapun. Ya, dan kita tidak batasi mau dia dari kader partai politik atau masyarakat biasa, silakan aja. Itu termasuk kemarin kita mengangkat tema yang juga cukup diapresiasi oleh teman-teman. Padahal itu sebenarnya itu podcast coba-coba saja. Jadi kita mencoba podcast ini mengangkat isu janda-janda yang ada di Sangatta. Dan seperti yang ini yang biasanya dicari orang. Iya kan? Tidak serius, tetapi di dalamnya kadang ada kata-kata atau terlintas makna yang bisa dijadikan sebagai sebuah patokan dalam kehidupan ini. Perusahaan Om Edi itu sudah berambah di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur ini. Kita barusan 4 kecamatan ini Om. 4 kecamatan ya. Siap. 4 kecamatan, Wahau, Telen. Ya. Sama Kombeng 3 ya. Terus di wilayah Keubun juga. Iya. Seperti itu. Nah kan kita juga butuh informasi dari Om Edi ini. Kenapa tiba-tiba muncul ide atau gagasan untuk membentuk perusahaan jasa pengamanan di perusahaan-perusahaan itu? Siap. Jadi gini, awal mulanya kenapa saya terpanggil ya untuk membentuk jasa pengamanan. Karena untuk training khususnya di Kutai Timur itu belum ada BUJP-nya. Itu satu. Terus yang kedua, setiap BUJP yang masuk wilayah khususnya Kutai Timur ya, itu kan dari Jakarta semua itu. Oh, dari perusahaan dari Jakarta. Siap, dari perusahaan Jakarta. Jadi belum ada pribumi atau putra daerah ya yang mendirikan badan usaha tersebut. Nah, jadi muncul inisiatif saya dari tahun 98 itu. Saya mendirikan itu. Jadi semua keluarlah perizinan itu di tahun 99.
Untuk lebih lengkapnya lagi kemarin untuk uji kualifikasi, kompetensi dan segala macam itu 2019 Om. Oh, 2019. Siap. Jadi semua kualifikasi, kompetensinya BUJP yang dimiliki oleh PT BSS, PT Borneo Security Service itu lengkap sudah. Oh, lengkap. Setara nasional atau internasional. Oh, luar Seperti biasa itu. ya. Nah, tentu dalam proses membangun perusahaan ini tidak semudah dengan apa yang dipikirkan orang ya. Betul Om, Iya. susah. Susah ya. Susah. Kan kadang orang melihat, wah enak betul itu Om Edi bisa gini. Tetapi kan di dalamnya ada perjuangan yang luar biasa. Betul sekali. Untuk memberikan ruang kepada Om Edi ini, atau siapa yang memberikan ruang kepada Om Edi ini, tentu ada backup misalnya atau teman-teman atau jaringan di Jakarta sehingga terbentuklah perusahaan ini. Sebenarnya kalau untuk memberikan ini jaringan ya Om ya, itu tidak ada Om. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Mencari jalan sendiri. Siap, berjuang sendiri, mencari jalan sendiri, Luar biasa. melangkah sendiri. Melangkah sendiri. Siap. Jadi tidak ada ibaratkan iklan itu sponsor ya. Iya. Tidak ada sama sekali itu. Jadi murni inisiatif sendiri dan melangkah dengan kaki sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang si A si B yang membantu di dalam pergerakan tersebut. Iya. Nah, Seperti itu. kemudian kan dalam mendirikan perusahaan ini kan tentu dilandasi oleh niat-niat yang baik misalnya kan. Siap. Apakah dengan melihat kenyataan bahwa banyak warga kita, terutama warga lokal yang ingin bekerja di perusahaan kemudian tidak memberikan perusahaan tidak memberikan ruang kepada warga masyarakat kita di Kutai Timur ini, khususnya mereka yang minim pengalaman. Apakah itu salah satu niat daripada Om Edi mendirikan perusahaan ini? Jadi gini Om, niat awal ya, kembali lagi ke niat nih ya. Iya. Niat awal saya mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan ini untuk memberdayakan teman-teman yang dari lokal, yang mau bergabung di Satpam khususnya. Iya. Karena saya punya 2 izin nih Om. Iya. 2 izin pengadaan sama izin pelatihan dan pembinaan Satpam. Pengadaan apa maksudnya? Jasa pengamanan. Oh. Terus yang kedua itu izin pelatihan dan pembinaan Satpam. Jadi melewatin uji kualifikasi dan uji kompetensi itu, sehingga saya mempunyai komitmen ya terhadap perusahaan saya itu, bagaimana caranya saya harus bisa memberdayakan masyarakat lokal supaya bisa ambil bagian menjadi Satpam. Karena selama ini kan Satpam dari luar nih Om diambil. Iya. Karena alasan ini bukan ini ya, memang fakta alasan gitu. Jadi bahwa orang lokal itu tidak ada uji kualifikasinya atau uji kompetensinya. Salah satu Garda Pratama di situ. Itu sertifikat Garda Utama yang sangat dibutuhkan saat ini untuk menjadi keanggotaan Satpam. Itu dasar saya untuk mendirikan badan usaha jasa pengamanan itu untuk di Kutai Timur. Nah, kemudian kan tadi ada pelatihan, yang melatih itu siapa itu? Yang melatih itu dari teman-teman Binmas Polres. Oh, jadi ada kerjasama dengan kepolisian. Siap. Jadi BUJP itu memang kerjasamanya dengan kepolisian. Oh, iya. Kapolda, Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres gitu. Terutama Binmasnya. Binmas ya. Siap. Jadi tidak lepas dari bimbingan dan naungannya Binmas. Binmas ya. Siap. Nah, kemudian mereka turun dari kepolisian yang turun melatih nih. Siap. Dasar-dasar pengamanan terhadap karyawan yang masih direkrut itu. Betul. Luar biasa. Dan ini jarang bisa melihat peluang ini sebenarnya. Ya mungkin sekarang banyak yang ingin mencoba itu, tapi kan setengah mati juga ngurus izinnya. Tidak gampang Om. Tidak gampang ya. Siap. Tidak gampang itu, banyak proses. Karena biar bagaimanapun kita banyak saingan. Saingannya ya oknum-oknum itu sendiri gitu. Termasuk ada juga yang BOJP yang di backup oleh ada oknum-oknum jenderal misalnya yang purnawirawan seperti itu kan.
Kalau kita nggak ada yang backup, Om. Nggak ada yang backup. Siap. Tapi kan Om Edi kan pasti banyak jaringan juga ke jenderal-jenderal itu. Siap. Kalau jaringan sih ada, Nah, itu ya. dia. Jaringan ada, ya tempat koordinasi Iya. ke beliau, minta pendapat, saran, dan segala macam itu memang ada. Iya. Seperti itu. Karena ya tidak sembarang juga orang yang bisa terjun ke perusahaan seperti ini. Apalagi ini kan terkait dengan keamanan dan pengamanan di sebuah perusahaan. Gitu. Betul. Ya. Nah, itu tadi pertanyaan saya yang belum terjawab sebenarnya. Bahwa dengan melihat upaya yang Om Edi lakukan terkait dengan bagaimana memberdayakan warga lokal kita agar bisa juga diberdayakan di perusahaan, ya tentu saja ini niat yang baik, niat yang bagus. Kemudian apakah tidak ada minat untuk ikut kontestasi di tahun 2024 ini? Jadi gini, Om. Ya, Untuk politik itu ya, ya, kalau saya menilai ya, Om, ya, ya. ya. Politik itu gampang-gampang susah, Penggambar ya. susah. Ya. Atau senang-senang susah, atau dibalik susah-susah senang. Ya. Seperti itu. Karena contoh sudah ada gitu ya. Siluman senyap. Nah, ini kembali lagi politik ya. Ya. Siluman Nah, senyap. kenapa saya kasih judul siluman senyap itu? Sebenarnya saya mau mengarahkan Om Edi itu memotret politik kita. Siap. Gitu. Jadi kita ambil dari contoh ya, atau kita ambil dari hikmah ya kemarin itu. Oh, ternyata politik seperti ini. Ya. Gitu. Apalah artinya sebuah oret-oretan ya. Seperti itu, Om. Sama juga. Apalah artinya sebuah janji. Ya. Gitu. Ketika sudah ada maninya. Oh, begitu ya. Kan hilang cerita semua itu. Gitu. Janji itu bisa hilang karena uang. Karena uang. Ini fakta. Ya. Gitu. Kita tidak boleh sok ujun ya sama orang. Betul. Atau membuat opini lain. Sementara kita tidak ada pembuktian. Nah, kalau ini kita ada pembuktian gitu. Gitu. Yang Om Edi ingin katakan sebenarnya itu, kalau saya tangkap dari makna itu, bahwa susah-susah senangnya itu karena ada money politik. Pasti itu. Tidak bisa diungkirin itu. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita untuk maju politik ya, Iya. secara otomatis kita harus punya uang dulu. Seperti itu. Iya. Karena kita ngikutin politik ini saya pribadi ya, Om ya. Iya. Saya ikutin iramanya politik ini, Om, dari tahun 2000. Tahun 2000 ya. Siap, saya udah ikutin tuh. Betul. Nah, jadi dari tahun 2000 itu saya ikutin. Pastinya tidak ada uang, pasti Anda tidak akan bisa naik. Oh, Yakin itu. iya. Gitu. Karena salah satu contoh, kita mau jalan aja kan harus beli minyak. Betul. Nah, Itu BBM dulu isi. betul. Mau ketemu orang juga mengeluarkan uang. Siap. Tidak mungkin kita bertamu ke rumah orang, kemudian kita datang dengan Tangan kosong. ya kan? Kan tidak mungkin. Dan itu juga membutuhkan ongkos politik sebenarnya. Betul. Dr. Ed. Ongkos politik. Iya. Dan ongkos politik itu tidak sedikit. Betul. Apakah karena itu Om Edi tidak berminat masuk ke dunia politik? Sebenarnya, Om, saya ada minat ya. Ini di dalam hati Ya, ya. Tidak tahu lah nanti saya akan berpikir ya Ya. untuk politik ini. Karena ya itu tadi kita sudah ada contoh ya, Ya. sudah ada contoh. Bahkan kita pelaku dan pemain politik seperti itu. Iya. Nah, apakah kita harus main? Ya. Kan pertanyaannya itu. Ya. Atau kita harus menjadi pelaku sekalian? Ya. Seperti itu. Apakah pemain atau sebagai pelaku sekalian? Siap. Atau duduk terpaku. Kan begitu. Iya, luar biasa ini. Pemain, pelaku, atau duduk terpaku, maksudnya ya, apakah kita sebagai penonton? Betul. Seperti itulah. Pilihan Mas Om Edi itu apa? Kalau untuk sementara sesuaikan dengan judul ya. Ya. Siluman senyap itu dia senyap mainnya, Om. Oh, luar Senyap. biasa. Tiba-tiba muncul. Siap. Nah itu, jangan seperti lagi perusahaan ini. Senyap, tiba-tiba muncul. Ada perusahaan yang dimiliki oleh Om Edi terkait dengan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang menjaga keamanan dan keamanan di perusahaan-perusahaan itu. Siap. Ya. Kenapa saya ngomong
memancing-mancing Om Edi itu terkait dengan apakah tidak ada minat sebagai pelaku di dunia politik, karena saya melihat Om Edi ini punya rekam jejak yang baik, karena yang dibutuhkan masyarakat kita itu adalah bukti. Om Edi sudah punya bukti memberdayakan orang untuk masukkan di perusahaan. Tapi gini Om, kalau menurut saya kun payakun aja. Iya. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Seperti itu. Saya ngikutin arus saja. Oh, ngikutin arus. Ngikutin arus sambil sekali monitoring. Melihat peluang. Siap. Karena Iya, kita tidak bisa terburu-buru Om mengambil keputusan itu. Iya. Karena setiap langkah yang terburu-buru itu tidak akan membuahkan hasil. Gitu. Jadi kita sambil jalan, sambil melangkah, sambil membaca situasi dan kondisinya seperti apa. Sudah menghitung itu. Siap. Jadi ketika ada peluang, seperti judul Siluman Senyap Iya. ada peluang set. Gitu. Masuk. Luar biasa. Nah, ini yang saya senang dengan Om Edi ini, karena tidak mau terlalu vulgar menyatakan, oh saya siap, padahal tidak siap, ya kan? Tidak siap. Itu. Jangan ambisi Om. Iya. Karena keambisian kita itu yang membuat kita stres. Ya. Luar biasa. Itu. Iya, Jangan iya. terlalu ambisi ya. Iya. Segala sesuatu itu harus banyak perhitungan dan pertimbangan gitu. Betul. Antisipasinya supaya tidak terlalu membebani diri kita. Betul. Ya, bukan apanya ya. Karena Om Edi ini kan sebenarnya sudah salah seorang pelaku politik di Kutai Timur sebenarnya. Hanya ya jalannya santai, jalannya senyap, ya kan? Siap. Tetapi ya bukan berarti tidak ada minat ke situ. Om Edi melihat peluang, ya kan? Kira-kira kalau saya maju menghabiskan uang berapa, apakah saya terpilih? Kira-kira begitu ya? Seperti itulah ceritanya. Seperti itu aja. Karena kita harus melihat peluang Om. Gitu. Banyak yang ambisi ya. Ya. Uang punya. Ya. Segala sesuatu udah dipunyain ya. Tapi kalau didasarin dengan ambisi, gagal semua itu. Ya. Itu politik. Ini pelajaran saya dari tahun 2000. Iya. Yang saya ikutin semua. Iya. Gitu. Tapi ada orang yang santai ya. Tidak terlalu ini, tiba-tiba naik. Betul. Gitu. Nah, itu irama itu yang kita pelajarin tuh. Iya. Itu. Bagaimana strateginya? Bagaimana strateginya seseorang ini kok bisanya dia naik? Iya. Gitu. Itu yang susah Om dipelajarin itu. Makanya kita pelan tapi pasti gitu kan. Pelan tapi pasti. Nah, ini yang saya suka nih. Pelan tapi pasti. Tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Jadi kalau kita sudah membuat ide ya, pelan tapi pasti. Ya. Menang ya alhamdulillah. Ya. Kalah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Karena di dalam hati kita itu tidak ada ambisi, tidak ada emosionalnya. Di situ. Kalau tujuan kita memang baik pasti menang. Betul. Di situ. Jadi yang memilih kan masyarakat. Kita ini hanya bisa tebar pesona. Iya. Gitu. Nah, pesona yang kita tebarkan, janji yang kita ucapkan, diikutin dengan rupiah itu tadi. Iya. Ketika duduk, karena rupiahnya yang jalan, akhirnya lupa. Itu yang sering terjadi. Menurut pengamatan Om Edi. Betul. Itu sering terjadi itu. Iya. Karena kita pemain. Nah, pemain masuk ke pelaku kan harus membaca situasi dulu. Iya. Nah, maksudnya Om Edi itu tidak mau gerasa-gerusu juga menyatakan saya siap maju karena tidak mau mengkhianati suara rakyat. Betul. Apa yang Om Edi janjikan sedapat mungkin dibuktikan ya, walaupun memang yang namanya politik itu penuh dengan janji-janji. Betul. Ya, Tapi kan? ya paling tidak, misalnya kita janji 3, paling tidak 2 lah yang ditepati. Yang ditepati. Seperti itu. Karena surganya pejabat ini di ujung pulpennya. Salah dia membuat rekomendasi. Ya. Lain lah ceritanya sudah. Betul. Itu. Jadi pelajaran itu yang membuat saya lebih ini gitu. Oh, jadi yang dimaksud itu mungkin kalau ada catatan itu ya memang harus dibuktikan dengan jelas. Jangan membuat rekomendasi, tiba-tiba di A, rekomendasi itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah, itu dia. Karena ini fakta semua. Fakta ya. Om Edi alami itu. Siap, kita alamin. Dari tahun 2000. Kita alamin itu. Makanya
Kalau langkah saya sih jarang ada yang kebaca Om, apalagi kalau untuk Kutai Timur. Tidak ada yang bisa baca langkah saya. Ya, bagaimana bisa baca Om Edi, selalu saya lihat itu di kebun terus. Kan siluman senyap. Iya. Tiba-tiba muncul di kebun. Menampilkan durian-duriannya yang luar biasa itu kan. Nah, itu. Tahu-tahunya di daerah sana main juga tuh. Itulah hebatnya siluman senyap. Gerakannya betul-betul senyap. Tetapi dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, khususnya kembali lagi ke persoalan tadi, bagaimana Om Edi itu punya perhatian serius terkait dengan tenaga kerja yang ada di daerah kita ini. Dan jarang orang, ya, bukan hanya orang dari luar, termasuk kita orang daerah ini yang betul-betul serius bagaimana memikirkan agar supaya saudara-saudara kita yang memang butuh pekerjaan tetapi tidak ada jalan untuk itu, dan Om Edi sudah membuat peluang itu. Bahkan saya Om, yang tidak mempunyai pendidikan saja, ini biar publik tahu ya. Saya ikutkan dia garda utama karena menurut saya ijazah itu formalitas. Kalau tidak didasarin dengan kemauan hatinya untuk bekerja. Itu. Jadi ada juga yang ya istilah kita patah pensil yang masuk situ. Ada Om. Oh, ada. Dia hanya bisa menulis nama. Ya. Gitu. Ya artinya kita tidak memalsukan sesuatu ya. Namun kita berkomitmen untuk bagaimana caranya memberdayakan mereka supaya tidak jadi penonton di kampungnya sendiri atau di daerahnya sendiri. Nah, itulah yang Om Edi lakukan sehingga ada yang namanya pelatihan itu. Siap. Agar yang patah pensil tadi ini bisa juga dengan sama kualitasnya dengan orang-orang bahkan yang lebih bagus kualitasnya. Yang ini mohon maaf yang patah pensil ketimbang yang katakanlah lulusan SMA kita nggak usah cerita sarjana S1 S2 ya kan gitu. Yang patah pensil dibandingkan dengan SMP SMA itu lebih semangat yang patah pensil kerjanya. Kenapa? Karena dia sadar saya orang buta huruf kok bisa kerja gitu. Nah kalau orang udah punya jasa kan dia akan ini gitu loh. Orang saya kok punya pendidikan ya kan. Ngapain saya harus menekunin pekerjaan ini? Saya bisa ngelamar klien. Nah itu perbedaannya Om. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya. Gitu. Jadi jangan salah. Jadi saudara-saudara kita yang mohon maaf bukan berarti kita mengecilkan kawan-kawan. Kita tidak mengecilkan. Ya, kawan-kawan yang tidak punya latar belakang pendidikan, mungkin belum tamat SD. Tetapi begitu direkrut oleh perusahaan Om Edi ini, dilatih dengan baik, akhirnya mendapatkan sertifikat garda pertama namanya Om. Itu kan syarat itu Om. Syarat, betul. Itu syarat garda pertama. Syarat untuk mereka menjadi anggota Satpam atau Satuan Pengamanan. Gitu. Itu syarat mutlak itu, yang wajib dimiliki oleh Satpam. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Om, walaupun itu wajib juga ada beberapa perusahaan yang personil satpamnya tidak ada ijazah atau sertifikat garda pertamanya. Nah itu seharusnya kan ada sanksi itu. Betul, seharusnya kan. Jadi kenapa saya kalah ya kan sama mereka gitu loh. Ini wilayah saya. Gitu. Seharusnya kalau memang katakanlah mohon maaf kita tidak menyinggung orang luar ya. Tapi ini fakta. Katakanlah dari luar sana dia tidak mempunyai sertifikat garda pertama ya bisa masuk perusahaan. Kenapa tidak diberdayakan aja orang lokal gitu? Kan sama aja tidak mempunyai sertifikat gitu. Kalau pembinaan pendidikan kan bisa lewat apa? Kanitpam, Danru atau koordinatornya gitu untuk membina mereka per 1 bulan atau 2 bulan sekali gitu. Seperti itu. Ini kenyataannya tidak. Makanya saya muncul inisiatif itu tadi. Yang buta huruf pun bisa jadi satpam, itu komitmen saya. Luar biasa. Biasanya kan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan itu kan ya minimal SMA. Tetapi Om Edi bisa menerobos itu. Jadi kalau kita ikut minimal Om atau maksimal ya, makanya banyak pendemo, banyak apa namanya ikut-ikutan jadi pencuri. Gitu loh. Jadi apa salahnya kita bina mereka? Kita bina, kita ambil mereka, kita didik. Nah kalau sudah kita bina, kita didik, mereka tetap tidak bisa merubah, ya apa boleh buat.
Itu berarti sudah karakternya seperti itu. Berarti sudah sifat dasarnya seseorang itu yang tidak bisa dia merubah. Gitu. Tapi ya alhamdulillah selama ini kita bina banyak teman-teman yang tadinya ikut-ikutan demo apa segala macam itu yang jadi debt collector juga. Kita bina, kita rangkul, bagus. Mereka gitu. Jadi berkurang yang biasanya sering ribut di dunia malam ya, kita tarik masing-masing bidang kita kasih. Gitu aman Om. Aman ya. Kalau dulu ya Om dengar sendiri lah ceritanya Kutai Timur seperti apa gitu. Betul. Nah, gitu. Jadi ya tanpa orang menilai ya kita, karena prinsip manusia itu gini Om, sebaik apapun kita tetap ada penilaian yang tidak baik atau kurang baik. Betul. Itu tapi kita peduli amat masalah itu. Kita jalan aja selama kita tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Jadi itu prinsip. Makanya saya maju aja. Ya, nah, luar biasanya itu saya baru dengar ini bahwa Om Edi bisa menerobos sebuah ketentuan, ya. Dan itu juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang bersekolah baik itu bisa bekerja baik di tempat pekerjaannya. Itu fakta. Karena saya dari tahun 2000 ya, ini sudah 2023, itu berapa tahun sudah? Kita menekunin pekerjaan di bidang pengamanan ya. Kita selalu monitor tempat-tempat BUJP lain, badan usaha lain itu yang sama dengan BUJP yang kita milikin. Itu. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan itu sebenarnya bukan bawaan dari lahir. Itu. Ada yang berkata itu bawaan dari lahir itu salah Om. Itu setelah kita dewasa baru kita mengerti apa itu disiplin. Itu apa itu kerapian kalau di bidang pengamanan ya. Betul. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kan setelah dewasa. Artinya itu tidak bawaan dari perut. Gitu. Itu pengaruh lingkungan. Betul. Jadi prinsipnya orang bisa, kenapa sih kita nggak bisa? Itu hanya kemauan yang membuat tidak bisa. Gitu. Jadi kalau tidak ada kemauan, bagaimana bisa? Nggak bisa. Nah itulah yang saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa seorang yang bisa beruntung itu kalau dia berani mengambil sebuah risiko. Betul. Dan Om Edi bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak punya pendidikan ini, ketika didorong, mereka berani mengambil sebuah risiko, mencoba dan berhasil. Berhasil. Banyak yang berhasil. Ikut saya banyak yang berhasil Om. Walaupun mereka jadi satpam ya. Banyak yang bisa, yang tadinya nggak punya sepeda motor, kendaraan roda 2 ya, punya gitu. Terus yang tadinya dia belum punya rumah, punya gitu. Dan memang kita memperhatikan kelayakan mereka gitu. Karena banyak juga BUJP itu yang sekedar hanya mencari keuntungan di balik perusahaan itu. Kalau kita ya memang sih keuntungan ya. Betul, ini bisnis ya. Tapi kita tidak terlalu memeras gitu loh untuk mengambil keuntungan itu dan tidak memaksakan. Jadi ada sisi kemanusiaan yang Om Edi utamakan di situ. Betul. Tidak hanya sekedar mereka untuk diperas keringatnya, tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Nah, kalau kita kesejahteraan yang kita utamakan Om di situ. Nah kemudian Om, di beberapa kecamatan itu sudah ada berapa banyak itu yang tersalurkan masuk ke perusahaan-perusahaan? Kebetulan kalau untuk wilayah Kutai Timur ya, kita punya personil itu kurang lebih 800 personil. Sudah 800 orang? Siap. Luar biasa. Kalau untuk Kutai Timur, 800 personil. Itu kalau 800 itu mendoakan Om Edi itu luar biasa tuh. Ya Tuhan aja yang tahu. Yang penting niat dan hati kita. Kenapa saya katakan begitu? 800 orang ini kan dasar mereka kan dari nol. Yang katakanlah kehidupan mereka kemarin itu penuh dengan kekerasan misalnya kan. Seperti yang dikatakan Om Edi tadi, merekrut orang-orang yang yang patah pensil itu. Kemudian dilatih dan berhasil. Tentu kehidupan mereka juga ya Senin Kemis. Tapi ketika Om Edi dimasukkan mereka ke perusahaan sebagai penjaga keamanan di situ, dan itu bisa menghidupi keluarga mereka.
Dari tidak punya kendaraan roda 2 ya sudah punya roda 2. Ini luar biasa. Jadi itulah yang kita lakukan ya saat ini. Namun memang sih kita tidak ada backup ya. Yeah. Di situ yang membuat kita agak kesusahan masuk perusahaan itu. Gitu. Kadang-kadang perusahaan ini tidak yakin gitu. Itu tidak sedikit sih perusahaan yang tidak yakin itu. Tapi setelah dia menjalin kerjasama dengan kita akan buktikan. Di situ barulah mereka yakin. Itu tidak sedikit perusahaan Kutai Timur itu. Tapi itu wajar. Ya wajar dan ada dasarnya juga. Karena seperti apa yang Om Edi katakan tadi itu, bahwa banyak orang-orang yang tidak bersekolah, betul, atau pakai pensil, tapi bukan di perusahaan Om Edi itu dilihat kinerjanya kurang bagus mungkin. Betul. Sehingga penilaian mereka itu menyamaratakan. Iya. Padahal sesungguhnya tidak. Tidak. Perusahaan Om Edi bisa lebih merubah karakter mereka itu dari yang kurang baik menjadi baik. Seharusnya perusahaan bersyukur ya, atau berterima kasih gitu. Kita bisa merekrut teman-teman yang tadinya dianggap perusuh dari perusahaan mereka. Gitu. Seharusnya perusahaan merangkul gitu. Kenyataannya kan perusahaan malah ini dia. Tapi ya kita tidak putus asa, Om. Kita akan coba dan mencoba ya. Gitu. Karena manusia pasti ada titik kelemahannya. Di situ. Dan pejuang-pejuang sejati seperti Om Edi itu kan memang tidak melihat ke depan, itu tidak ada hambatan. Karena niatnya bagus. Betul. Untuk bagaimana supaya keluarga kita atau saudara-saudara kita di daerah ini juga terberdayakan dengan adanya perusahaan-perusahaan di daerah ini. Betul. Dan sedikit kok Kutai Timur itu merekrut satpam dari luar. Banyak dari luar. Karena memang tidak bisa diungkirin ya. Yang namanya ada sistem kekeluargaan itu. Betul. Tapi nggak bisa diungkirin itu. Kalau kita ada sistem kekeluargaan tapi tidak mempunyai kepentingan di situ. Nah, itu perbedaan. Makanya kita rekrut lah teman-teman. Lu mau kerja? Siap, mau Pak. Ikut aturan? Siap, ikut. Itu. Jadi yang dimaksud Om Edi ini kan kekeluargaan yang Om Edi rekrut itu kekeluargaan yang bukan sedarah. Betul. Kalau teman-teman lain, katakan lain, ya mereka rekrut karena memang kemanakan atau apa. Kalau ini tidak. Tidak. Kita. Saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan di wilayah itu. Dan mau bekerja. Tapi alhasil kita pernah coba ya Om ya di salah satu perusahaan pada waktu itu. Perusahaan itu sering diganggu kok sama masyarakat. Begitu kita pasang anak-anak tokoh di situ untuk pengamanan, katakanlah mereka satpam. Atau disebut dengan wakar ya. Tapi tetap juga pengamanan tujuannya. Betul. Itu. Alhasil aman kok perusahaan. Gitu. Lah ya, kenapa tidak aman ya? Karena memang selain mereka anak dari toko, misalnya toko setempat di situ, ya juga mereka punya teman-teman yang banyak di situ. Betul. Kenapa lagi kita mau ganggu? Ada bos kita misalnya di situ yang bekerja kan. Nah itu. Karena kalau menurut saya sih teman-teman yang tadinya ikut-ikutan itu butuh pembinaan saja. Gitu. Karena memang ada pembinaannya, tapi kurang pas pembinaannya. Karena kita begini Om, misalnya kita punya teman 4 nih ya, masing-masing bisa ngerokok, gitu, ya. Jadi kebiasaan dia atau keseharian dia itu rokok apa? Katakanlah apa namanya rokok yang paling murah itu apa namanya? Brand Jati. Gitu. Jadi katakanlah si A ngisapnya rokok Brand Jati. Terus yang si B itu ngisapnya Surya, terus yang si C ini ngisapnya Sampurna, terus yang E ini ngisapnya apa namanya LA. Si A kita kasih LA, pasti ada perbedaan rasa di situ. Sama sebaliknya teman-teman ini tadi. Jadi kita harus tahu teman ini sukanya apa sih. Itu kalau saya Om. Misalnya dia hobinya mancing, kita bawa berburu, nggak nyambung Om. Betul. Gitu. Nggak nyambung. Tapi kalau kita ikutin hobinya dia mancing, ya sudah ayo kita mancing, belikan dia pancing. Itu strategi pembinaan yang itu strategi pembinaan tuh. Luar biasa. Itu.
Ini makanya saya bilang kebanyakan, ya mohon maaf ya, kita tidak nyinggung orang lain ya. Betul. Kebanyakan orang salah menilai di situ. Iya. Tapi kalau sudah dia hobi mancing, kita belikan kail pancing misalnya, terus kawat tali pancing, dia mancingnya tidak serius ya, itu bukan kesalahan kita lagi. Berarti dianya memang tidak bisa dibina. Tidak bisa dibina. Seperti itu. Kalau tidak bisa dibina, ya udah dibinasakan. Itu bahasa ekstrimnya. Padahal sebenarnya ya tidak sekejam itu. Tidak sekejam itu. Ya, masih ada cara-cara yang untuk ini sih lebih paten lagi gitu. Untuk pembinaan itu. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Nah, malam ini saya banyak mendapat pelajaran dari Om Edi terkait bagaimana memahami manusia itu sendiri sebenarnya. Ya, ya itu tadi ya, bahwa manusia itu tidak satu rasa. Betul. Masing-masing manusia punya rasa sendiri. Punya rasa sendiri dan beda karakter. Beda karakter. Nah, karakternya itu dilatih di pelatihan yang Om Edi miliki. Betul. Iya kan? Nah, pendekatannya tadi apa kebutuhan mereka? Betul. Jangan seperti misalnya orang yang senang misalnya manjat pohon disuruh gali lubang. Nggak nyambung. Betul. Sambil ngopi Om. Ya, ayo. Berapa aja ada Bapak? Kita kan ngobrolnya santai, ya kan? Ngobrol santai sambil menikmati kopi. Siap. Karena ngobrol santai, kalau seperti Om ini ya, kalau ngobrol santai tanpa menikmati kopi, tanpa rokok, waduh, pusing juga tuh. Karena ini faktor kebiasaan. Siap. Tapi bilang orang tua saya dulu, kalau faktor kebiasaan itu Om bisa dirubah. Ya. Selama ada niatnya. Tidak lepas dari kemauan itu tadi ya. Merubah kebiasaan itu bisa. Ya, tapi kan? Memang agak susah sih. Ya, harus pelan-pelan. Siap, ya, kan? Tidak juga merubah langsung hari ini kita langsung besok tidak ada. Sama dengan proses pembangunan. Iya kan? Bahwa kalau kita melihat bahwa ya namanya pembangunan itu kan berproses. Tidak hari ini dijanjikan misalnya. Langsung hari ini nggak bisa. Ada proses. Ada proses. Gitu. Nah, ini kembali lagi nih ke siluman senyap ini kan. Siap. Ya. Tapi pertanyaannya udah dijawab belum tadi? Sudah. Siap. Kembali ini pertanyaan berikut ini. Ya, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan nyeleneh sih. Siap. Dan setiap relawan itu pasti saya tanya ini. Apa yang Om dapatkan dari kemenangan ASKB? Itu pertanyaan. Siap. Jadi kalau pertanyaan apa sih yang SS2 dapatkan ya. Setelah dimenangkan salah satu paslon yang kita dukung tadi ya. Sebenarnya kalau kita ceritakan itu sih tidak ada sih. Gitu. Cuman kita hanya mau daerah yang kita tempatin itu tidak kalah dengan daerah yang lain Om. Itu aja sih tujuannya. Ketika ASKB ini bisa membangun daerah ini sesuai dengan visi misinya itu sudah kita acungin jempol. Iya. Gitu. Tetapi kalau dia memang sampai 2024 nanti ya, tidak bisa ya, jangan salahkan dia juga, salahkan yang memilih. Kan begitu. Betul, jadi kita tidak boleh membuat opini menyalahkan seseorang. Betul. Seperti itu. Saya juga sering buat status di medsos ya, Facebook itu. Melawan lupa atau yang ditinggalkan atau yang dilupakan. Seperti itu. Artinya biar tahu gitu loh, program apa sih yang mau dilupakan atau yang memang sengaja dilupakan gitu. Gitu. Ini kadang-kadang orang banyak beranggapan salah. Begitu lihat status SS2 terlupakan. Nah, sebenarnya bukan SS2-nya Om yang terlupakan itu. Program yang tadinya dijanjikan itu ingat tidak? Seperti itu. Jadi kita, kalau saya pribadi sih kita nggak boleh ya ini dengan orang lain ya. Kita. Jadi karena program-program yang dijanjikan itulah yang membuat masyarakat itu tadi berbondong-bondong untuk menaruh harapan Om di situ. Tetapi ketika harapan yang ditaruh tadi tidak sesuai dengan apa yang dia harap, ya kita kembalikan lagi ke pemilihnya. Seperti itu. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya. Membentuk opini yang tidak bagus. Jadi
orang-orang bijak mengatakan begini, pemimpin yang lahir dari perut politik atau partai politik tidak melihat apa yang mereka katakan, Betul. tetapi melihat apa yang mereka kerjakan. Betul. Atau yang mereka keluarkan. Apa yang mereka keluarkan, iya kan? Ya. Siap. Keluar itu kan banyak juga pengertiannya itu Om Ed, iya kan? Betul, Ya. betul. Apakah keluarkan pitis, Nah, itu. iya kan? Atau mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan rakyat. Iya. Dan saya pikir Om, rakyat kita ini sudah pintar, Betul. sudah cerdas gitu. Artinya bahwa kalau misalnya pemerintahan ini gagal di 2024, karena ada juga tanda petik gagal itu kan tidak semua juga janji politik itu bisa terpenuhi ya. Nah, kalau 50% itu saya anggap sudah berhasil. Iya kan? Nah, kalau mereka menganggap gagal ya pasti kedua tokoh ini ketika maju tidak akan dipilih. Betul. Itu hukuman dari rakyat. Hukum alam. Iya. Tetapi kalau rakyat di daerah ini melihat bahwa Pak Ardiansah Sulaiman, Pak Kasmini Bulang membuktikan apa yang mereka janjikan, walaupun itu hanya 50%, rakyat kita akan berpikir juga, cerdas juga berpikir. Betul. Jadi kan tidak kujuk-kujuk juga harus gagal. Kalau partai politik bisa menilai itu. Betul. Karena namanya partai politik itu kan punya trik sendiri bagaimana menarik suara rakyat. Nah, kalau di 2024 gagal ya rakyat akan menghukum. Iya. Makanya saya bilang tadi kembalikan ke pemilih. Gitu. Iya. Jadi kita tidak boleh membuat opini yang tidak bagus. Ya. Oh si A gagal, jangan. Lo pilih dia kok. Iya kan? Ya. Gitu. Jadi kalau memang dinyatakan pilihan kita itu gagal, ya kembalikan lagi ke kita. Ya. Kita nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Ya. Karena yang memilih hati kita, nurani kita. Betul. Tanpa ada unsur paksaan di situ. Betul. Jadi kalau kita membentuk opini, wah saya nyesal, nggak ada penyesalan Om kalau politik. Gitu. Jadi salahkanlah dirimu sendiri kan gitu. Ya. Siapa suruh kalau kesana? Siapa suruh kau kesana kan Ya. gitu. Itu kalau gagal. Kalau gagal. Tapi kan kita belum melihat ada sebuah indikasi kegagalan itu. Betul. Apalagi kan di 2023 ini saya melihat ada beberapa kegiatan proyek yang betul-betul diperuntukkan untuk di kecamatan-kecamatan itu. Kan ini baru awal ya, awal 2023 kan Ya, Om. betul. Gitu. Untuk pemilihan lagi kan nanti di 2024 ya. Betul. Kalau nggak salah itu ya. Betul. 2024. Berarti ada kurang lebih masa waktu lagi, ya katakanlah 8 bulan atau 9 bulan ya untuk berini gitu. Untuk berbuat lah ya. Tapi kalau saya sendiri sih, saya nggak pernah menilai orang untuk apa ya. Saya tidak seujun sama orang. Iya. Itu kalau saya pribadi. Jadi kalau memang beliau yang menjanjikan A, B, C, D, dan seterusnya itu tadi gagal, ya itu urusan beliau. Iya. Itu kita tidak boleh tidak boleh mengintimidasi seseorang gitu ya Om ya. Gitu, karena kenapa kita harus pilih? Kan begitu Om. Betul. Lain hal kalau seseorang yang kita pilih ini tidak pernah menjabat di pemerintah Om. Iya kan? Nah ini kan dua-duanya pernah menjabat. Sudah ada hasilnya dilihat? Sudah ada. Yang satu bekas, katakanlah bekas ya. Iya. Dan pernah di DPRD. Iya. Yang satu juga demikian. Iya. Gitu. Nah, kan kita udah membaca situasinya itu Om. Sama-sama orang pemerintah dan bergerak di perwakilan rakyat. Betul. Jadi ada rekam jejak kedua tokoh ini. Betul. Iya, Jadi ketika maju untuk menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat itu tadi, kita pilih. Iya. Gagal ya salah. Jangan menyalahkan yang dipilih itu. Betul. Salahkan diri sendiri itu kalau inisiatif saya Om. Betul. Gitu. Ya luar biasa. Sangat bijak Om ini menilai itu. Nah, kemudian begini, pandangan Om Edi ini, ya kita kan biasa juga tuh membaca di Facebook tuh, ya kan ada tim sukses yang merasa kecewa, ya kan mungkin penerimaan kedua tokoh ini tidak seperti ketika dia ikut berlaga, ya kan, maksudnya pada saat sebelum menjadi bupati atau wakil bupati ketika dihubungi, wah luar biasa cepat sekali direspon itu. Nah itu satu. Kedua
mereka juga kecewa karena mungkin dia minta sesuatu, tetapi kedua tokoh kita ini belum Merespon ya. merespon gitu. Kalau pandangan Om Edi gimana? Jadi gini Om, semua calon ya, saya katakan semua calon, Ya, presiden maupun calon bupati maupun calon DPRD itu kan ada ketua timnya. Dan di situ sekarang kan sudah ada grup ya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada WA, nggak ada BBM ya. Zaman itu hanya itu pun bagi orang yang berduit ya. Kalau punya handphone, saya pernah punya dulu handphone Sony Ericsson namanya. Iya. Masih harga kartu itu saya pernah beli 1.300.000 dong. Zaman itu. Iya. Dan itu nggak ada WA, Iya. nggak ada. Pokoknya media sosial tuh nggak ada. Hanya mengandalkan apa namanya tribun-tribun apa media-media yang mengekspos langsung gitu. Iya. Nah, kalau sekarang kan ada grup Om. Betul. Nah, jadi dibentuk grup itu sebenarnya kita bisa melihat ya. Aha. Ini grup apa? Kepentingannya untuk apa? Oh, ini grup politik ya. Iya. Nah, kita komen lah berdasarkan politik. Jadi kalau memang kita bentuk grup ini untuk salah satu pemenangan paslon ya, yang bertanggung jawab grup ini siapa? Kan ada adminnya. Betul. Di situ kalau saya sih nggak susah, saya akan datangin adminnya. Di situ makanya saya tidak terlalu menyalahkan orang, gitu. Saya datangin admin. Kita nggak bisa langsung ke bupati misalnya, atau ke gubernur, katakanlah begitu, karena tidak satu orang yang dia urus. Betul. Miliaran orang, bahkan ribuan atau ratusan atau triliunan manusia gitu, yang dia urus setiap harinya lewat memorinya beliau itu. Nah, jadi yang tepat itu datangin timnya, gitu. Datangin timnya. Ketua timnya siapa? Itu yang diminta pertanggungjawabannya ketika ada janji. Gitu. Memang saya juga kalau dinyatakan kecewa ya memang kita kecewa Om. SS2 itu paling kecewa gitu. Kenapa? Kita jalan uang sendiri Om. Tanya aja, ada nggak dikasih SS2 itu uangnya? 1 sen pun tidak ada. Betul-betul relawan. Betul-betul relawan. Kami sampai ke Sangkulirang seberang itu jalan sendiri, modal sendiri gitu. Gitu. 1 sen pun nggak dikasih. Gitu. Karena itu tadi kita mau pemerintah yang kita pilih ini betul-betul dia mau melaksanakan dan merubah gitu. Yang kemarin-kemarin ya. Ya artinya yang kemarin bukannya tidak baik, semua baik. Tapi yang namanya pembenahan itu tidak semudah membeli telapak tangan. Kita harus bijak menyikapi segala sesuatu itu. Memang kalau cerita kecewa, kami orang yang paling kecewa Om. Di dalam tim kami 1 sen pun tidak ada dapat duit. Gitu. Boleh tanya. Kita ngukur seragam, baju kami sendiri, saya sendiri yang modalin. Itu ya dengan harapan itu tadi. Ada perbaikan di daerah gitu, ada perbaikan. Itu aja sih yang saya harapkan ya. Walaupun ada opini lain ya itu terserah lah ya. Karena prinsip manusia kan beda-beda Om. Gitu. Kadang-kadang juga teman-teman juga beranggapan sih, kenapa sih SS2 ini kok tenggelam? Sebenarnya tidak tenggelam. Ada juga yang menyatakan untuk mencari jati diri. Kita sudah punya jati diri kok. Nggak perlu dicari. Iya kan? Jati dirinya senyap. Senyap. Jadi nggak perlu dicari. Tapi ya jangan salah juga. Dalam kesenyapan itu terkadang ada hal-hal yang luar biasa yang hadir. Itu dia kelebihannya lagi. Dia manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Betul. Daripada ribut-ribut, nah, lebih baik ya berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya setuju tadi itu bahwa kan di relawan itu kan banyak anggota tuh. Kadang juga anggota ini curiga kepada ketua relawan. Pasti. Jangan-jangan ketua ini sudah dapat nih. Pasti. Tidak disampaikan ke anggota. Iya. Nah, memang ya setuju sekali bahwa kalau ada persoalan begitu, jangan juga langsung di-share ke Facebook. Betul. Iya kan? Walaupun memang tidak ada larangan. Kan ada ketua relawan tuh. Iya, datangin. Betul. Itu datangin, tanya. Gitu. Kalau saya malah senang ditanya Om daripada saya dipitnah. Gitu. Jadi karena manusia itu tidak terlepas dari 2 hal itu tadi ya. Kesalahan dan kekurangan kita, kehilapan dan kesalahan di situ kan. Tanya, kita ada uang enggak kemarin dapat, ya kan? Kalau bilang ketuanya, kalau dia merasa tanggung jawab dengan anak buahnya, dia akan jawab ada. Tapi kalau dia memang tidak ada, baru dipitnah dia dinyatakan ada, silakan lo tanya ke sana. Karena ada ketuanya di sana yang lebih tinggi daripada kita gitu.
Seperti itu aja Om antisipasinya. Kalau saya aja nggak repot masalah itu. Luar biasa ya. Sama itu. Ada banyak bertanya kepada Om. Wah Om, kemarin itu kenyang katanya kan. Saya bilang, ya Alhamdulillah saya kenyang. Karena makan malam sebelum podcast. Maksudnya dia itu adalah podcast Om itu dibayar. Padahal tidak ada satu sen pun kita dibayar. Ya, tujuannya sama dengan apa yang dikatakan Om Edi. Bahwa kita mendukung itu ya karena ada harapan. Supaya daerah ini lebih bagus. Bukannya kita meminta proyek. Betul. Tapi kalau dikasih proyek juga nggak apa-apa Om. Oh iya. Kan namanya dikasih. Om juga kalau dikasih mau. Tapi kan malu juga kita minta. Betul. Nah itu dia Om. Jadi saya tidak pernah meminta. Ya. Gitu karena nasib dan rezeki saya itu sudah diatur ya. Betul. Sama yang kuasa. Bukan manusia yang mengatur itu. Iya. Makanya kembali lagi ke senyap. Apa alasannya kita buat siluman senyap? Ya. Itu tadi. Yang pertama kita tidak pernah mau mempengaruhi orang lain. Ya. Silakan Anda nilai sendiri kan gitu. Yang kedua, langkah kita tidak membebankan orang lain Om. Yang ketiga, kita tidak pernah mengatasnamakan orang lain. Ya. Makanya dinamakan itu senyap. Ya. Itu. Makanya di Kutai Timur kan hanya SS2 kan ada. Yang lain nggak ada. Gitu. Menarik gitu loh. Siluman senyap. Kan orang berpikir siluman ini kayak siluman kali ya. Padahal sebenarnya itu hanya istilah. Istilah. Jadi gerakannya kayak siluman tidak terlihat. Betul. Dia senyap tetapi menghasilkan. Ya salah satu contoh adalah keberhasilan mengantarkan SKB sebagai bupati dan wakil bupati. Betul. Dengan harapan ada perubahan. Nah, kalau kembali lagi ini tadi terkait dengan orang-orang yang kecewa kemarin membantu kemudian tidak diperhatikan, ya kan? Itu hal yang biasa sebenarnya. Ya kan? Ya seperti teman-teman Om EP itu bodoh, ya tidak apa-apa memang saya bodoh, ya kan? Maksudnya kenapa dia katakan begitu bodoh? Katakan bodoh ya karena harapan mereka itu agar supaya saya juga dapat kue dari hasil itu, tapi kan bukan itu tujuan kita. Betul. Tujuan kita adalah bagaimana agar daerah ini baik. Betul. Itu aja sih. Ya. Jadi kalau kecewanya sih yang kayak saya bilang tadi Om ya, kita itu paling kecewa. Saya banyak keluar duit Om. Ratusan juta saya keluar. Iya. Duit. Tapi nggak pernah saya datang ke kantor bupati jadi pengemis kok. Karena harga diri saya mahal. Itu prinsip saya. Luar biasa. Saya nggak pernah meminta kok sama mereka. Atau kan ada masing-masing apa dan sebagainya di situ ya. Saya nggak pernah tanya. Itu karena harga diri saya nggak bisa dibeli di situ. Jadi kalau memang ada inisiatif untuk memberi ya kenapa kita tolak? Kan rezeki namanya kita ambil gitu. Tapi kalau kita kucuk-kucuk meminta jadi pengemis, maaf. Ya. Bukan karakter saya dan bukan tipe saya yang seperti itu. Luar biasa. Gitu. Karena rezeki sudah diatur Om. Selama kita mau bekerja, insya Allah ada aja jalan keluarnya. Nah itu dia. Gitu. Jadi filosofi dari orang tua juga di kampung itu bahwa ketika Anda membantu orang lain, kita jangan 100% mengharapkan bantuan balik dari orang itu. Betul. Tetapi nanti ada juga orang lain yang membantu kita. Iya. Dan itu yang saya alami selama ini. Betul itu Om. Iya kan? Jadi kita membantu itu jangan berharap timbal baliknya. Iya. Apalagi kalau sudah dikasih rupiah, jangan berharap. Betul. Yang kita yang tidak pernah menerimakan rupiah, ya tidak berharap kok. Iya. Ya kalau status wajar, ya kan? Manusia itu ada titik jenuhnya di situ. Betul. Wajar itu. Tapi status tidak menyinggung orang lain. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang ya itulah manusia kan beda-beda Om. Betul. Gitu. Jadi ya susah memang dibaca. Namanya senyap. Iya. Ya satu kelebihannya di relawan ini ya karena ketuanya memang sudah berdaya. Maksudnya berdaya itu ada kantong-kantong uang dari perusahaan sendiri yang bisa digunakan untuk itu. Iya kan? Sebagai sumbangsi agar supaya ya tujuannya itu tadi agar supaya daerah ini baik. Nah kita juga berharap memang betul-betul daerah ini baik. Kita tidak mau daerah kita rusak. Betul.
terutama kan jalan. Iya. Jalan kecamatan, jalan pedesaan, Iya. jalan provinsi Betul. gitu loh. Jadi biar saudara-saudara kita yang di pedalaman sana tuh dia bisa apa? Menengok keluarganya, ya kan, sahabatnya, temannya gitu. Itu harapan kita Iya. dengan pemimpin baru, terus dengan apa? Janji-janji politik yang menurut kita baru ya, kita dengar, ya kenapa tidak kita dukung. Iya. Ini inisiatif namanya kan. Tapi ketika janji-janjinya tidak terpenuhi ya urusan dialah sama Allah Ta'ala, bukan Ya. urusan kita. Urusan dia sama Tuhan, Ya, kemudian tinggal menunggu rakyat akan menghukum. betul. Karena karma itu di dunia loh, Betul. bukan di akhirat ya. Ya, ya, ya. Apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi 2-3 hari atau 4 hari kemudian Betul. akan kita dapatkan hasilnya. Apakah yang kita buat itu baik atau buruk? Makanya banyak juga mereka beropini ke saya ya. Mhm. Edison tuh banyak uang, saya juga sakit cari duit. Ya, Itu kadang-kadang kita juga ngambil rintisan kok. ya, 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 ya. Kita ya. tidak malu om kerja. Ya, Namanya kita kerja ya. betul. Daripada kita malu membodohin orang lain. Ya, Seperti itu kita misalnya kita ngambil rintisan, Ya. kan keringat sendiri. betul. Lebih berkah gitu Iya. loh. Daripada kita nipu dengan omongan, Betul. iya kan? Betul. Lebih tidak berkah dan lebih sakit lagi. Iya. Nah, kalau kita keluar keringat, nggak ada tuntutan, Ya, ya, ya. kan gitu. Nah, ini yang terakhir ini. Saya sering itu mau ke kebun tuh. Tertarik betul melihat pohon durian. Siap. Itu durian-durian apa aja yang ditanam di situ? Jadi dulu ini secara kebetulan ya Om Iya, ya, iya. ada rezeki ya pada Mhm. zaman itu Mm-mm. tahun 2010 ya, Iya. saya ada rezeki, saya buka lahan itu kurang lebih 2 hektar Om. Aduh, hektar ya. Jadi karena waktu itu rame-ramenya ya, durian montong, Iya. terus bawor ya. Kalau tidak salah, musangking itu masih belum beredar Om, tapi saya udah tahu dari teman-teman sana ya, kayak di Yogyakarta kan, Mm-mm. dari Bogor gitu. Iya, iya. Lo nanam ini aja. Apa? Musangking katanya. Saya bilang gimana buahnya kan kita belum pernah lihat ya Om. Betul. Ya udah cobalah. Jadi saya cobalah beli. Waktu itu harganya itu masih 12.000 Om. Satu pohon. Satu pohon tuh musangking ya. Aha. Musangking maupun bawor sama montong ya waktu itu. Mm-mm. Muncul lagi duri hitam. Ini baru duri hitam nih Om. Baru ya. Baru kita dengar ya. Mungkin udah lama sih. Iya, iya, iya. Nah, jadi kebetulan 2012 kemarin kita ada rezeki lagi, Iya. saya belilah. Jadi 2010 itu saya beli 125 pohon, Iya. 2012 itu saya beli 125 pohon. Jadi 250 pohon tuh semua. Untuk 2 hektar itu. Siap. Jadi terdiri dari bawor, musangking, duri hitam dan montong. Tapi montong sedikit. Iya. Di situ juga ada saya tanam durian merah. Dia Itu durian merah itu kayak lain. beda memang dia Om, karena dia pernah berbuah ya. Aha. Jadi dari durinya juga beda. Jadi dia kayak durian itu durinya. Mhm. Kayak apa tajam gitu loh ya, Iya, kayak iya. durian. Kalau lei kan agak-agak ini ya, agak-agak tumpul gitu ya durinya. Iya. Tapi kalau yang kalau yang durian merah itu memang persis durian dan rasanya juga dia ada beberapa rasa gitu di situ. Oh, begitu. Siap. Itu. Saya kebetulan hidup 2 pohon Aha. karena uangnya nggak cukup. Iya. Gitu. Nah, sekarang yang 2 hektar itu ada berapa pohon sekarang? Yang 2 hektar itu total keseluruhan tanamannya ya durian itu 260 pohon Om. Hidup itu. Siap, sudah umur sekarang udah 8 tahun. 9 tahun lah ya, Iya. udah 2 kali buah. Oh, sudah kan 2 kali berbuah. Siap. Cuman buahnya dikit-dikit gitu. Kayak kemarin kan musangking tuh buah dia. Aha. Cuman ya sedikit aja buahnya, di satu pohon tuh ada 3 biji gitu. Iya. 4 biji ya. Mungkin baru belajar berbuah kali ya. Siap, mungkin barangkali baru Iya. belajar itu. Jadi kita makan sendiri aja. Gitu. Itu luar biasa itu Om Ed. Kalau 200 pohon yang produktif, katakanlah satu pohon hasilnya 20 kilo aja. Ini 2 ton itu. Iya ya, 2 ton ya. Iya. Nah, harga durian sekarang di pasaran luar biasa mahalnya. Memang sih kalau di Jakarta, kalau musangking itu ya, memang mahal Om. Hmm. Musangking itu. Sampai 600-an sih katanya. Per kilo. Siap. Ada yang 1 juta tuh. Iya, Satu iya. biji. Satu biji ya. Siap. Satu
Satu biji bulat itu. Siap. Itu. Nah, itu kalau itu berhasil, atau Edi ya bisa lihat atau belajar dari beberapa itu kan banyak juga tuh di Facebook itu. Banyak. Itu terkait misalnya tanaman durian ini pupuknya apa sehingga bisa berhasil berbuah yang baik. Tapi kalau saya malah dominan itu pakai pupuk kandang. Oh ya, Kalau durian. pupuk organik ya. Siap, organik itu. Jadi tai kambing itu kita fermentasi dengan ada dijual kan itu ininya. Itu yang kita ini saat ini. Iya. Saya juga pernah melihat itu di YouTube kalau tidak salah itu. Mereka justru air ikan yang diperam itu beberapa malam kemudian disuntikkan itu di tanah, itu hasilnya baik juga itu, Om. Betul. Karena dia pupuk ya. Pupuk. Oke, kita sudah kesana kemari nih cerita dengan Om Edison sarjana hukum terkait dengan banyak hal, termasuk beliau telah memberikan nuansa baru di daerah kita ini terkait dengan keinginan beliau untuk menyalurkan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal untuk sebagai satpam di perusahaan-perusahaan. Kemudian banyak hal yang kita cerita tadi, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini bisa diambil hikmahnya. Kita tidak menjustifikasi siapapun. Betul. Iya kan? Karena kalau kita menjustifikasi atau menyalahkan orang lain, justru nanti kita justru yang salah. Karena saya selalu katakan bahwa apa yang kita katakan itu adalah doa. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Nah, salah itu akhirnya menjadi sebuah doa yang mengkristal. Langkah kita salah terus nanti. Betul. Yang saya ingin dengar dari Om Edi itu statement terakhirnya terkait dengan podcast kita malam ini. Jadi kalau statement terakhir ya, Ya. kalau bermain politik, jadilah politik yang bersih, Om. Gitu. Jangan menjanjikan sesuatu kalau hanya untuk kebohongan. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau mau jadi pengusaha, jadilah pengusaha sejati. Ya. Jangan mengorbankan orang lain, jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi. Ya. Itu, Om. Oke. Statementnya. Oke. Baik. Terima kasih. Saya kira cukup panjang kita bercerita. Saya akhiri dialog kita dengan Om Edi malam ini. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita hadirkan lagi beliau. Amin. Agar supaya kita banyak menimba pengalaman dari kehidupan beliau di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.